Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu yang selalu dan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, sudilah Engkau hadir dalam hati, budi, dan pikiran kami melalui terang Roh Kudus-Mu, supaya membantu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar daripadanya kami boleh memperoleh kebenaran yang bersumber daripada-Mu untuk menerangi seluruh perjalanan kehidupan kami. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini, Jumat 27 Desember, Gereja Universal merayakan pesta Santo Yohanes Rasul Pengarang Injil. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita diberikan sebuah pemahaman tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Injil yang kita bacakan dan renungkan ini ditulis oleh seorang pengarang Injil, yaitu Yohanes. Yohanes adalah murid kesayangan Yesus, murid yang dikasihi, dan murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia mengisahkan secara nyata, secara konkret, apa yang ia lihat, apa yang ia alami, dan apa yang ia rasakan tentang Yesus. Dan yang ia rasakan, ia lihat, dan ia alami, itulah yang dituliskannya kepada kita semua, para pembaca, supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami setiap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teristimewa di dalam bacaan Injil dilukiskan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak oleh Rasul Yohanes untuk menjadi murid Yesus. Apa yang perlu kita buat di dalam hidup kita sebagai murid Yesus?
Yang pertama, kita harus dekat dengan Yesus dan mengalami Yesus serta berbicara tentang Yesus dari kedekatan rohani kita dengan Yesus. Kita tidak jauh dan berbicara tentang Yesus kepada orang lain, tetapi kita mengajak orang lain untuk dekat, untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mewartakan tentang kebangkitan Yesus seperti Yohanes. Kebangkitan Yesus semata-mata tidak hanya ditandai oleh kubur yang kosong, oleh orang-orang yang mendengar dari jauh, tetapi makna kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh menggema, sungguh-sungguh hidup kalau kita menjadi saksi-saksi yang mewartakan kepada dunia bahwa Yesus sungguh bangkit. Dengan demikian, melalui kesaksian-kesaksian kita yang benar tentang Tuhan Yesus yang bangkit, maka kebangkitan itu menjadi sungguh-sungguh nyata tersebar di seluruh dunia. Kita diajak sekali lagi untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang mencintai Injil, yaitu kabar sukacita. Dan kabar sukacita itu adalah Yesus sendiri. Kita mewartakan Yesus karena kita dekat, kita kenal, dan apa yang Yesus alami, rasakan, kita juga alami, rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas peristiwa kebangkitan yang boleh kami alami melalui permenungan pada saat ini. Semoga kami melalui tuntunan Roh Kudus senantiasa menjadi seperti Yohanes yang dekat dengan Yesus, mengenal Yesus secara lebih dalam, dan mewartakan menjadi saksi kebangkitan Yesus di mana-mana, di mana saja kami berada. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai, melindungi, dan menjaga saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.